pagi, selamat datang di YouTube channel saya It's Me Foni. Apa kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman berada dalam keadaan sehat selalu, tidak kekurangan satu apapun. Kasih, penyertaan dan perlindungan serta pemeliharaan Yesus Kristus Tuhan kita tetap menyertai teman-teman dimanapun teman-teman berada hari ini. Baik, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam suratan 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-18 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Amin. Teman-teman, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Teman-teman, di Katedral St. Patrick di Dublin, Irlandia, ada sebuah pintu yang menceritakan sebuah peristiwa yang terjadi pada abad ke-5 yang lalu. Pada tahun 1492, keluarga Butler dan Fitzgerald bertengkar memperebutkan sebuah jabatan di daerah tersebut. Pertengkaran mereka sangat sengit, sehingga membuat keluarga Butler mengungsi ke katedral tersebut. Ketika keluarga Fitzgerald datang untuk meminta perdamaian, keluarga Butler takut untuk membukakan pintu bagi mereka. Akhirnya keluarga Fitzgerald membuat lubang pada pintu tersebut dan pemimpinnya mengulurkan tangan ke dalam sebagai tanda perdamaian. Kedua keluarga itu pun pada akhirnya berdamai dari musuh menjadi teman, dan pintu itu disebut pintu perdamaian. Teman-teman, Allah mempunyai pintu yang ditulis oleh Rasul Paulus dengan semangat dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Atas inisiatif Allah dan karena kasih Allah yang tidak terbatas, Ia memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Teman-teman, kita pernah jauh dari Allah, tetapi belas kasihannya Ia tidak meninggalkan kita. Justru sebaliknya, Allah yang penuh kasih itu menawarkan perdamaian dengannya dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. 2 Korintus 5 ayat 19, teman-teman bisa lihat di situ. Tuntutan keadilan terpenuhi ketika Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Karena kita. Supaya di dalam Yesus Kristus, di dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Teman-teman, Allah menawarkan pengampunan dan pemulihan yang penuh kepada setiap orang yang percaya. Tapi bukan hanya sampai di situ. Setelah kita menerima uluran tangan perdamaian Allah, kita diberikan tugas penting untuk membawa pesan perdamaian tersebut kepada orang lain. Kini
kita mewakili Allah yang ajaib dan penuh kasih, menawarkan pengampunan dan pemulihan penuh kepada setiap orang yang mau percaya. Teman-teman, misi kita adalah menjadi wakil dari otoritas tertinggi di alam semesta ini, yaitu Sang Pencipta itu sendiri, yang tidak lain tidak bukan adalah Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan untuk menyampaikan pesan atas nama Tuhan, atas nama Sang Pencipta, pemegang, pemilik segala otoritas yang ada di alam semesta ini, Allah yang berdaulat, untuk kita sampaikan kepada setiap orang yang kita jumpai. Maukah engkau, saya, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita memberikan diri dengan segala kerelaan untuk menjadi pintu perdamaian antara Allah dan mereka yang belum mengenal Tuhan dan belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Allah sedang menunggu kesediaan kita. Mari teman-teman, relakanlah diri kita untuk menjalankan tugas penting ini, guna kita memperbesar kerajaan surga di muka bumi ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.